Nah yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain. Melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS, dan terutama barangkali Gerindra gitu loh. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya, akhirnya terbuka kan sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi, sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Itu tentu saja pertanyaannya yang sifat retoris. Sebentar Bang, saya kasih kesempatan dulu. Ya ini belum ini. Sebentar ini jubirnya Mas Anies dulu. Yang dia dulu dong, kan ini menyangkut partai. Tadi dia mau coba, Bang, saya harus beri kesempatan ke jubirnya Mas Anies. menganalisa pikiran Bu Mega. Saya ingin mengatakan bahwa semua itu sudah selesai. Dengan apa? Mas Anies datang ke partai membicarakan banyak hal. Jadi soal saya udah tangkap intinya ini itu nggak ada itu jauh. Oke, silakan Bang Andi. Saya ingin melihat kacaunya pemikiran Kodari itu. Kacau. Di satu sisi dia mengatakan bahwa partai-partai tidak menarik lagi melihat Anies gitu. Tapi di sisi yang lain, kalau dia jadi gubernur, maka dia akan bisa maju sebagai calon presiden. Lah maju atau tidak jadi presiden itu juga sangat tergantung partai-partai. Jadi ini bukan soal menarik tidak menarik. Muncul pertanyaan begini. Ketika PKB mendeklarasikan Anies Baswedan, itu bagaimana memaknainya? Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan untuk calon gubernur kembali, apa itu dimaknai tidak menarik? Begitu juga PKS. Jadi sekarang pertanyaannya ada fase kedua lagi. Setelah berjalan waktu, mencabutin dukungan itu. Muncul pertanyaan, apakah pencabutan dukungan itu karena Anies tidak menarik? Kalau Anies tidak menarik, kenapa dari awal memberikan dukungan? Jadi menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyimak ada Bung Kodari, juga ada Bung Deddy Sitorus, juga ada Bung siapa tadi lupa. Pokoknya ini banyak. Ini mengulik tentang drama penjagalan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta Jabar. Apakah ini ada kaitannya dengan perjanjian Pak Prabowo dengan PDIP atau apa ini? Kita simak saja lah guys, ini lagi viral guys. Kami dapat informasi bahwa ada komunikasi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto, di mana Ibu Megawati berjanji untuk tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan untuk menjaga hubungan dengan Pak Prabowo menjelang pemerintahan ke depan. Jadi ada deal-deal politik itu. Itu informasi apa fitnah? Makanya kita konfirmasi. Kita kan semua mendapatkan fitnah informasi juga harus dikonfirmasi. Karena begitu dikonfirmasi di ruang publik menjadi kebenaran. Harus dipilih-pilih juga lah mana yang penting gitu loh kalau menurut saya. Ada nggak komunikasi itu? Tidak, dalam konteks tadi pertanyaanmu itu sangat berbahaya Nana. Ada komunikasi Bu Mega dengan Pak Prabowo. Sebelum putusan MK. Komunikasi itu terjalin pada saat malam pembahasan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Mengatakan informasinya apa tadi Nana? Bahwa Ibu Megawati berjanji kepada Pak Prabowo tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan demi menjaga hubungan nanti ke pemerintahan baru Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu informasi sesat yang keterlaluan. Tidak ada komunikasi tapi antara Ibu Mega dengan Pak yang Prabowo. seperti itu. Tapi itu ada saya 100%. Tidak ada komunikasi. Tidak ada juga tapi ada komunikasi langsung Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Putusannya? Karena ada utusannya Ibu Mega menyampaikan pesan ke Pak Prabowo. Kalau itu ada. Dari senyum-senyum nih. Bentar dulu, kalau itu ada, ya masa bisa Pak Anies Baswedan ada di gedung B DPP PD Perjuangan tanggal 25. Come on, pakai logika dong, gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita ini aneh gitu. Walaupun kesannya menjadi berlebihan. Oh, ini playing victim, ada yang namanya Mulyono mempengaruhi. Come on, nanti pada waktunya kita akan buka. But not nggak sekarang, silakan ya. Ada saatnya kita akan buka itu setelanjang-telanjang mungkin. Tapi saya juga ingin memperbaiki apa yang dikatakan oleh Faisal tadi. Kalau Anda baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, semua di partai ini Pak, silakan bandingkan dengan partai lain. Bahwa Ibu Megawati diberi hak prerogatif menjadi pengambil keputusan akhir di partai, yes.
Karena tidak ada yang organisasi yang nggak punya pengambil keputusan terakhir. Karena dinamika internal itu dalam partai politik pasti terjadi. Kita mengambil calon itu mulai dari anak ranting sampai ke atas berjenjang nama itu. Proses penjaringan. Di tingkat provinsi, proses penyaringan. Di tingkat DPP, pengambilan keputusan, Pak. Apakah semua yang dari DPC misalnya di kabupaten kota yang diputuskan? Belum tentu. Apakah semua DPP mutusin nggak ada hubungannya dengan bawah? Ya enggak juga, gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa apa semua ikut, saya ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif. Hampir tidak ada yang Ibu Mega ikut memperbincangkan, kecuali beberapa daerah yang dianggap penting. Kita semua melibatkan Ibu Mega, lain-lain DPP yang mutusin. Tinggal Ibu ketika tanda tangan, kenapa ini dipilih? Kenapa ini dipilih? Ya, mau diputusin. ketika argumen itu nyampe, sudah. Lalu yang kedua soal kita dengan Pak Jokowi. Kita sudah lama dengan Pak Jokowi, Pak. Masa berbulan-bulan ini Pak Faisal nggak menangkap bahwa kita dengan Jokowi itu sudah sangat berbeda 360 derajat. Dari mana Anda bisa bilang? 80, Pak. 360 saya. 360 ketemu lagi. Ya biar putar. Balik lagi. Pusing. Ngerti nggak? Nggak ada ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih disandingkan dengan Pak Jokowi salah besar. Ini saya mau izin untuk luruskan. Ya, Berkali-kali. Nanti selesai ngomong silakan. Silakan lihat. Silakan lihat bagaimana kita kencangnya menunjukkan betapa berbedanya kita dengan Pak Jokowi dalam pengelolaan kekuasaan. Nggak ada Pak ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih Anda campur-campurkan dengan Pak Jokowi, Pak, ya berarti Anda sedang menipu publik kalau menurut saya. Ya baik, jadi kembali lagi tadi nggak ada komunikasi ya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo terkait pencalonan Anies. Komunikasi, coba Anda bayangkan Nana, Anda kan jurnalis yang sudah cukup senior. Ibu Mega teleponan sama Pak Prabowo, Mas, nanti supaya kita baik-baik, saya nggak akan calonkan Anies. Come on, kamu kosong apaan tuh pikiran kayak begitu. Pada saat yang sama, kita berjam-jam dengan Anies membahas MOU. Membahas bagaimana bicara setelah Jokowi ini tidak ada lagi pilkada, pemilu yang harus berhadapan-hadapan, polarisasi. Jadi dari mana itu omongan begitu bisa disampaikan? Tapi saya ingin tanya ya, dengan tidak mengusung Mas Anies kan akan tidak memperumit hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo dengan Gerindra. Itu tidak pertimbangan sama sekali. Tadi kan saya sudah bilang, kita juga tidak menolak Mas Anies. Dianggap ancaman. Bentar dulu dong, itu bukan PDI Perjuangan yang menganggap begitu. Kita tidak dalam posisi menolak Mas Anies. Buktinya kita membawa ke rumah partai, kita bicara soal Indonesia, tidak saja Jakarta. Tetapi kita ingin katakan terlepas dari semua tekanan dan realita politik yang ada keinginan yang kuat untuk mencalonkan yang namanya kader sendiri. Dan ini baru bisa berhasil karena apa? Karena ada MK. Tadinya kita juga nunggu siapa yang mencalonkan Anies pertama di Jakarta. Kan PKB, sama Nasdem, PKS. Loh kenapa sekarang kita jadi tertuduh? Yang benar aja dong, gitu loh. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza kalau saya kan? Oh iya, ya udah. Nanti saya 4 kali nama saya itu. Ya silakan Bang Faisal. Jadi begini, boleh kawan-kawan di PDIP di ujung kekuasaan Pak Jokowi berakrobat dengan desain pikiran-pikiran yang cocologi bahwa Mulyono dan Ibu Megawati itu sudah berpisah. Itu satu kebohongan. Itu hanya gimmick pada wilayah teknis, hal-hal yang kecil. Pengertian perpisahan itu kan pasti substansi. Karena ada harga diri, ada komitmen ideologi, ada visi yang diingkari, maka kemudian dilihat pada keputusan yang berkualitas. Misal, publik selalu bertanya kalau PDIP dengan Mulyono tidak sejalan, tarik dong para menterinya. Tarik dong duta besar di Cina yang sudah 8 tahun melanggar aturan. Ini kita kembali ke topik nih soal Mas Anies nih, soal pencalonan Mas Anies. Kembali itu pernyataan. Ada relevansi. Maka dalam banyak tulisan saya dan pandangan-pandangan saya mengatakan variabel Anies itu menegaskan ada kuatnya hubungan Ibu Mega dan Mulyono. Kenapa? Nah, karena pada akhirnya semua orang di PDIP mengatakan kami benci Mulyono munafik dan lain-lain. Yang diambil itu adalah produk terbaik Mulyono, orang dekat Mulyono, Pramono Anung, dan orang paling dekat Ibu Megawati. Ini saya harus luruskan nih pernyataan. Jadi realitas pilkada DKI dengan sumbatan yang terjadi di internal, kemandekan demokrasi di internal PDIP, akrobat di ruang publik, kemudian rakyat sudah bisa simpulkan. Mulyono adalah Ibu Megawati,
dan Ibu Megawati adalah Mulyono. Rakyat apa kau sendiri? Saya mau menegaskan lagi, ini dikonfirmasi sama Jangan Ganjar. bawa nama rakyat lah, Sebentar Bos. dulu, rakyat individu boleh dong. Saya Iya kan? gitu, jangan bilang sebentar. Anda nggak suara besar sama saya. Bukan, saya nggak Ganjar suara besar. kemudian Dari tadi menegaskan suara saya itu. begitu. Ganjar menegaskan itu. Segera copot Mulyono dari kader partai. Segera Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf. Saya juga mengatakan itu. Bahwa ini salah mengangkat petugas partai. Kemudian jadi akrobat politik yang membuat rakyat bingung. Jadi nggak ada perpisahan. Ini senyawa. Saya ingin jelaskan. Bentar, Kalau dia kesempatan yang dua nih. Sebelum ini sebelum jadi berkepanjangan. Pertama dia bilang hanya karena di ujung, ya, hanya karena masalah teknis. Dia lupa yang menolak 3 periode itu siapa? Ibu Megawati. Siapa yang sponsor? Megawati. Siapa yang pimpin kenaikan BBM? Siapa paling di garis utama untuk kebijakan IKN? Mana suara Ibu Megawati? Anda sedengar suara Tidak parlemen dong. ada. Posisi Puan itu wakil Ibu dari Megawati PDIP. adalah pemimpin partai Kita Puan politik. itu kembali ke mondar-mandir topik ya. istana Siap Umar sikap untuk itu. menegaskan tidak ada hubungan dulu yang bicara. rusak di antara Megawati dan Udah. Mulyono. Kita kembali ke topiknya ya. Kita Topiknya buang, soal gak usah Mulyono. selesai dia nih. Ini racun nih. Saya perintahkan Ibu Megawati besok pecat itu Emang yang kau namanya. siapa? Memang Ibu Megawati juga siapa? Loh, dia pemimpin Dia nggak ada partai. apa-apa di Ngapain mata kau perintah Ibu rakyat? Megawati Nggak pecat? ada. Jangan dia dijadikan Siapa? mitos. Sebentar, kita kembali ke Nggak ada topiknya apa-apa. ya. Urusanmu. Topiknya pencalonan Anies politik ini. itu berlangsung Antara di bukan internal urusanmu. kamu. Oke, Masuk sabar untuk Bapak-bapak. kawan saya kasih Ya. tahu. Tanganmu. Tahan ya. Kecil Megawati, Oke, nggak ada oke, apa-apanya. oke. Emang lu siapa, Bang? Emang kamu Ya. dengan Megawati juga siapa? Oke, baik. Kita kembali ke Jangan. topiknya ya, Bapak-bapak ya. Saya hostnya nih di sini nih. Saya Jangan, mohon nggak ada. tenang semuanya ya. Saya Saya mau ke enggak, saya harus jawab nih. Oke. Pertama, saya sudah jelaskan banyak hal yang sangat bersifat konstitusional. Kita tolak. Itu kebohongan. Udahlah, jangan Bentar. dipaksakan Anda itu. sudah ngomong begitu panjang Sebentar, masih mau sebentar. ngomong juga. Tadi minta Oke. demokrasi. Ayo Bang Deddy, kita Tadi waktunya Anda sudah minta tinggal demokrasi. sedikit lagi. Mbak, ini kan harus dijawab Iya, di ruang iya, publik iya. juga, ya Oke, kan? baik. Jadi tuduhan itu, dia Siapa mengatakan, yang menuduh? Sebentar. omonganmu tadi itu semua itu tuduhan, Bos. Tidak ada. Kalau saya merujuk Apa harus kepada diputar? pernyataan Puan Maharani Apa harus mengatakan diputar? hubungan ibu Apa dengan harus Pak diputar? Jokowi selalu Apa akur. harus diputar Oke. lagi? Itu pernyataan Puan. Sekarang Baik. boleh bicara nggak? Itu ketua Baik. DPR. Satu-satu, bicara. satu-satu Bang boleh ya. bicara. Ini penonton Tadi Anda bingung sudah nanti bicara. Bang ya. Oke, sebentar Nana. Satu, Saya mau pertama. ke Bang Kodari aja. Soal pemecatan Aduh, saya Jokowi. dipegang. Saya jelaskan dong. Ya. Saya jelasin dulu, ini urusan Iya, iya. penting nih. Oke nih, saya diprotes Soal nih sama Bang pemecatan. Riza. Ya. Ya. Sudah DPP sudah mengatakan Jokowi Oke. bukan anggota lagi. Ya. Ya. Karena KTN sudah dikeluarkan Ya. dari partai. Oke. Emangnya perlu kita bilang ini kami sudah pecat. Oke. Gunanya apa? Ini Ya. bukan gerombolan anak-anak muda, Pak. Yang nggak ngerti apa-apa, ini politik. Berarti clear ya, Oh, sudah clear dipecat. banget. Oke. Lalu apa lagi? Ya. Mas Pramono Anung itu dipanggil untuk memecah kebekuan. Justru Antara? dia jalan tengah. Pemecah kebungan antara Loh, karena Bu adanya Mega dengan ketidaksepemahaman PD Perjuangan dengan calon yang kita ini, Mas Pram itu dipanggil. Yang bahagia siapa? Justru dia Pram diangkat. bukan urusanmu lah. Dia kan Ini mengatakan urusan internal Pak kami, Jokowi bukan urusanmu. senang sekali dengan Apa proposal urusanmu? Ibu Megawati. Justru Mas Berarti Pramono kebekuan Anung itu terjadi itu, kemesraan. Udahlah. Anda atau otoriter juga. Nggak Belum ada. dari Oke, sebentar. pengawasan juga. Saya harus kasih Dari tadi kesempatan. udah Udah Bang, ngomong. udah. Saya mau kasih kesempatan dulu. Bukan ke jelas Bang saya Kodari. mau mengatakan bahwa dengar dulu dong. Ya. Yang namanya Mas Pram itu justru dipanggil sebagai Untuk icebreaker Oke. untuk mencari jalan keluar Di antara dari kebekuan. Itu membuktikan internal. apa? Demokrasi dong. Oke. Kalau tidak, Ibu tunjuk aja, Oke. gak usah dipanggil. Apa Oke, pertanyaannya? saya jadi bingung nih makanya saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari. Pokoknya saya ya titik Nah, aja jangan ya. Ya, Apa titik. saya ngomong aja bebas Oke, ya. ya. Jadi Anda melihat Saya ini nggak- kegagalan Anies ini apakah korban dari deal-deal politik tadi? Pertama saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya oke. Bu Mega bisa disandera. Oke. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati, gitu loh. Ya Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu? Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Oke. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai gubernur Jakarta, mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Oke. Mega. Oke. Nah yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain. Melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Oke. Mulai dari Partai Demokrat,
mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS dan terutama barangkali Gerindra gitu loh. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi. Sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Itu tentu saja pertanyaannya yang bersifat retoris. Tapi bahwa ada hubungannya dengan pemerintahan ke depan, dengan pemerintahannya Pak Prabowo, hubungan antara PDI Perjuangan, antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo menjadi bahan pertimbangan nggak dengan batalnya misalkan Anies? Saya nggak tahu, ya saya nggak tahu. Jadi buat saya sekali lagi Bu Mega nggak bisa diintervensi, nggak bisa disandera. Karena itu semua logika-logika politik yang berlaku pada saat pilkada hari ini itu adalah boleh dibilang ya murni pemikiran Ibu Megawati dan PDI Perjuangan mengenai arah politik ke depan. Gitu. Mengenai arah politik ke depan itu berarti ke 2024, 2029. Pilkada, tentu saja pilkada itu sendiri. Bukan dengan pemerintahan ke depan ya? Itu sendiri tentu saja. Ya. Tapi kan dengan tidak mencalonkan Mas Anies tidak ada duri di antara PDI Perjuangan dengan kalaupun misalnya mau dikaitkan ke depan, pemerintahan ke depan. Saya kan pernah bilang begini, Ibu Mega kalau mencalonkan Mas Anies, sebetulnya Bu Mega dan PDI Perjuangan sedang menyiapkan capres mereka namanya Anies. Gitu. Itu suatu konsekuensi logis dan empiris bahwa gubernur terpilih Jakarta itu potensial untuk jadi calon presiden. Apalagi Mas Anies memang yang sudah jadi gubernur dan maju kontestasi. Begitu Mas Anies terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, hampir otomatis beliau nanti akan jadi calon presiden. Nah, bisa nggak Bu Mega membayangkan bahwa beliau pada hari ini memberikan rekomendasi kepada Mas Anies dan Mas Anies nanti harus jadi calon presiden dari PDI Perjuangan? Mungkin itu. Saya kira gini. Sebentar Bang, saya kasih kesempatan dulu. Ya ini belum ini. Sebentar ini jubirnya Mas Anies dulu. Yang dia dulu dong, karena ini menyangkut partai. Tadi dia mau coba. Bang, saya harus beri kesempatan ke jubirnya Mas Anies. Menganalisa pikiran Bu Mega. Saya ingin mengatakan bahwa semua itu sudah selesai. Dengan apa? Mas Anies datang ke partai membicarakan banyak hal. Jadi soal saya udah tangkap intinya nih. Itu nggak ada itu jauh. Oke, silakan Bang Andi. Saya ingin melihat kacaunya pemikiran Kodari itu. Kacau. Di satu sisi dia mengatakan bahwa partai-partai tidak menarik lagi melihat Anies gitu. Tapi di sisi yang lain, kalau dia jadi gubernur, maka dia akan bisa maju sebagai calon presiden. Lah maju atau tidak jadi presiden itu juga sangat tergantung partai-partai. Jadi ini bukan soal menarik tidak menarik. Muncul pertanyaan begini. Ketika PKB mendeklarasikan Anies Baswedan, itu bagaimana memaknainya? Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan untuk calon gubernur kembali, apa itu dimaknai tidak menarik? Begitu juga PKS. Jadi sekarang pertanyaannya ada fase kedua lagi. Setelah berjalan waktu, mencabutin dukungan itu. Muncul pertanyaan, apakah pencabutan dukungan itu karena Anies tidak menarik? Kalau Anies tidak menarik, kenapa dari awal memberikan dukungan? Jadi menurut saya, ini kan ruang publik ya. Segala macam sentimen kita, saya hargain itu kita punya keberpihakan gitu ya. Tapi maksud saya mengelabui publik, itu juga hal tersendiri. Sama seperti digaung-gaungkan bahwa Anies mengucapkan kata pribumi itu seolah-olah mengatakan itu Ahok. Itu metafor yang panjang. Cerita yang panjang itu menceritakan di masa lalu. Dan kalau kita sudah merdeka, merdeka itu bukan menang pilkada. Harusnya keadilan sosial itu bisa kita lakukan. Dan karena itu Jakarta sebagai kota yang paling dekat, kita membangun itu dari sini. Membangun itu. Jadi nggak ada, kalau dipotong cuma sampai di situ, sama nanti kayak dipotong lagi itu kayak yang Anies Baswedan ngomong itu. Dipotong, maka dia kehilangan konteksnya. Nah, ini yang menurut saya, menurut saya itu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Saya tahu saya punya sentimen juga terhadap kelompok itu. Tapi ini kan ruang publik untuk kita berkomunikasi. Pas seperti paling tidak dekat lah, kalau nggak pun 100% benar, dekat pada takarannya gitu. Saya mau ke Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu yang diulas Mbak Nana, juga ada Bung Kodari, juga ada Bung Deddy Sitorus, juga yang lain semua. Ini apa ya, saling mengadu argumen tentang pilkada yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta.
satu apa ya, pokoknya yang satu menuduh atau apa ya, bukan menuduh, pokoknya yang satu menuduh PDIP, bukan menuduh, iya ya, yang satu menuduh PDIP dengan Pak Jokowi itu masih mesra, dan yang kubu PDIP tidak apa ya, mengiyakan itu karena sudah the end sama Pak Jokowi. Dan juga ditengahi oleh Bung Kodari bahwa dengan apa statement Anies sudah tidak apa ya, diterima di kalangan ketua-ketua partai, guys. Tapi sulit ini untuk dicerna, langsung aja gas.